sore dan salam sejahtera. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir sekalian, serta tim pemerintah yang kami segani. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami dari tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Saya Tria Angelika Siregar sebagai pembicara pertama, yang pada kesempatan ini akan membidas pernyataan dari pembicara pertama tim pemerintah. Kemudian memberikan dasar-dasar argumen tim kami terkait mosi kita pada sore hari ini. Pembicara kedua yang akan membidas kembali pernyataan dari tim pemerintah serta menguatkan kembali konstruksi berpikir tim kami dengan contoh yang konkret dan fakta-fakta di lapangan. Pembicara ketiga yang akan membidas kembali argumen tim pemerintah, menguatkan argumen tim kami serta merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir sekalian, mosi debat pada sesi ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, kami sangat menyayangkan tidak adanya limitasi yang diberikan pihak pemerintah, entah itu kebijakan politik atau kebijakan publik. Dewan juri yang terhormat, sehingga arah mosi kita pada sesi ini agak sedikit rancu. Saya akan memaparkan kondisi terkait mengenai peran influencer dewasa ini. Tentu, influencer seperti Raffi Ahmad atau Putri Tanjung yang merupakan staf sus Presiden Joko Widodo yang ikut aktif dalam media sosial sebagai influencer yang cukup berpengaruh di Indonesia. Di generasi milenial ini, masyarakat lebih sering bersosialisasi, berorientasi, atau berselancar di dunia media sosial dibanding di dunia nyata. Sehingga argumen tim pemerintah tidak relevan terkait kesederhanaan dan transparansi sosialisasi kebijakan tersebut. Tentu saja masyarakat dewasa ini lebih sering mengikuti tren atau kejadian-kejadian tren atau terbaru yang mana kejadian tersebut sering ditrenkan oleh influencer-influencer terkait. Selain itu, karakteristik rakyat Indonesia yang diungkap oleh tim pemerintah adalah kiprah yang salah. Jika karakteristik Indonesia yang mana tidak mampu menerima atau menyaring berita dengan baik, yang mana hoax atau yang mana fakta, maka kita dapat mengubah dan mencegah influencer membagikan hal-hal atau berita-berita yang tidak faktual, sehingga masyarakat Indonesia hanya menerima berita atau hal-hal yang konkret saja. Kritik dan saran dari rakyat bisa saja diwadahkan oleh influencer, sehingga rakyat-rakyat yang tidak berani speak up tentang Indonesia menjadi lebih berani ketika speak up tersebut diungkapkan kepada influencer. Yang stigma rakyat terhadap influencer adalah orang yang sangat merakyat dibanding stigma rakyat terhadap pemerintah yang dianggap lebih formal dan bukan merakyat. Influencer juga seorang warga Indonesia, yang mana seluruh warga negara Indonesia patut untuk menyampaikan berita atau hal-hal yang konkret kepada rakyat atau warga yang buta terhadap berita tersebut. Kami membidas pernyataan dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan exposure dari masyarakat, kita tidak perlu memperhatikan kualitas dari berita tersebut. Itu adalah kiprah yang salah, karena kami meyakini bahwa semakin tinggi kualitas berita, maka semakin mantaplah exposure dari masyarakat. Berdasarkan logika pandangan tim oposisi, maka kami akan menyatakan dasar-dasar argumen kami. Yang pertama, influencer merupakan warga negara Indonesia yang seperti pengertian dari tim pemerintah bahwa sesungguhnya influencer adalah orang yang memiliki pengikut banyak dan dianggap berpengaruh karena bisa
mengajak atau untuk mengajak rakyat-rakyat yang sebetulnya belum mengetahui dan belum mengikuti kebijakan tersebut menjadi lebih mengikuti karena diajak bukan dengan artian bukan diajak dengan cara fisikal, tapi diajak dengan cara di-share di media sosial dengan keunikan-keunikan influencer-influencer tersebut, sehingga seperti kami siswa-siswi atau yang remaja-remaja Indonesia yang biasanya lebih sering menonton di Instagram atau di Facebook daripada menonton di televisi, sehingga itu lebih dianggap relevan terhadap kemajuan pengembangan dan pengembangan berpikir rakyat Indonesia dewasa ini. Yang kedua, influencer merupakan salah satu elemen yang dianggap memiliki selangkah lebih maju daripada pemerintah dalam memberitakan hal-hal atau berita-berita terkait dengan berita-berita baru, misalnya dengan vaksinasi. Tentu saja masih banyak orang buta terhadap vaksinasi, tetapi dengan adanya Raffi Ahmad atau influencer lain yang sudah duluan vaksinasi COVID-19 dan memberitakan bahwa COVID-19 itu aman di Instagram dan di YouTube-nya, maka banyak rakyat Indonesia yang semakin lebih percaya bahwa vaksinasi tersebut aman dan vaksinasi tersebut dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, dan vaksinasi tersebut aman untuk jiwa, aman untuk tubuh kita. Nah, jadi peran yang sungguh luar biasa tersebut patutlah kita akui dan patutlah kita untuk menghargai itu. Karena apa? Harga menghargai adalah suatu sifat manusia yang sangat susah untuk dimiliki. Jadi mencobalah untuk menggali berita bukan hanya dari satu elemen saja, tetapi cobalah ke elemen-elemen lain yang mudah diterima oleh Anda sekalian. Sekian, terima kasih.